Biasanya kalian kalau ngelihat online service biasanya cuma satu orang yang menyenyong. Sekarang banyak bersama kalian-kalian di rumah juga. Jangan bosan-bosan, jangan pernah patah semangat karena kita lagi online service. Tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tuh selalu bersama kita. Tuhan selalu dengerin apa yang kita pujikan, kita nyanyikan. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan jangan pernah rohmu padam. Oke guys, siap menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama? Yes. Seperti rusari
Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi. Apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yaitu kita memberi nama kepada masalah kita. Sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring. Harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya, saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi. Dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar, tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya the outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar. Ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya. Ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini, banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amin. Hai, Shalom Kijens. Yo, Shalom. Sudah berapa bulan ya kita ibadah online ini? Sudah 7 bulan ya. Dan tidak terasa kita juga akan menyelesaikan tahun ini. Angka cantik, tapi peristiwanya tidak secantik angkanya ya. 20 ternyata isinya wow, luar biasa. Tetap disyukuri ya guys. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh keluarga rohani kita di tempat ini adalah movement. Ya terjemahan bebasnya ya pergerakan, kegerakan, movement. Ya, tapi bukan olahraga, ya kan, movement, pergerakan. 1, 2, 3, bukan itu ya. Tapi kita akan dengar hari ini tentang movement, kegerakan. Apa sih itu? Ya, mungkin ini cocok juga ya karena akan setelah ini akan meninggalkan tahun 2020
dan kehidupan harus terus bergerak, ya mungkin ini akan menjadi pemicu semangat kita bahwa harapan masih ada. Apapun yang terjadi di depan, kita perlu mengantisipasinya, berharap kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel 2 ayat 34, 35, kemudian ayat 44 dan 45. Yuk kita baca bersama-sama. Daniel 2, kita baca mulai dari ayat 34 dulu sampai ayat 35, kemudian langsung loncat di ayat 44 dan 45. Kita baca bersama-sama. Oke. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya, yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Lanjut, ayat yang ke-44, pasal yang sama. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Everlasting kingdom, ya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukannya kepada tuanku raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Oke guys, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sore hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid, supaya kami bisa mendengar, hati kami terbuka, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan menaruhnya dalam hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah kepada kami, dan setiap kami anak-anak-Mu, putra-putri-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, ini cerita yang sangat terkenal. Ya nanti saya tidak sempat untuk menjabarkan, tapi bacalah satu pasal 2, beberapa waktu yang lalu pembacaan Alkitab kita juga tentang Daniel. Jadi pasti masih teringat, kalau enggak buka jurnalnya lagi, dan pasti cerita ini akan mengingatkan kembali apa yang pernah kita baca. Jadi ceritanya Raja Nebukadnezar bermimpi, dan pasal-pasal yang tadi, ayat-ayat yang tadi itu tentang Daniel mengartikannya bagian-bagian mimpi yang tadi. Ya, tentang bagaimana Nebukadnezar melihat sebuah patung, dan patung itu hancur karena ada batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Ya, oke, supaya mengingatnya, supaya dapat jelas ada gambarnya, saya kasih gambarannya seperti ini kan. Jadi ingat ya, ada satu batu yang bukan karena perbuatan tangan manusia terungkit lalu mengenai kaki dari patung itu yang terbuat dari besi dan tanah liat. Nah, saya tidak akan mencoba merumuskan, mengartikan, menafsirkan apa arti patung itu dan semuanya, yang bagian kepala, bagian dada, bagian kaki dan bagian kaki sampai ke kaki ya. Tapi saya akan menjelaskan secara ini aja, secara global aja ya. Karena itu nanti ada pelajarannya sendiri dan panjang sekali ya. Ini mengenai tafsiran mengenai masa depan, jangka panjang. Oke, guys. Ngomongin tentang ramalan ya, Daniel ini juga terkenal disebut kitab ramalan, kitab nubuatan, meskipun Daniel sendiri bukan seorang nabi ya, tapi kitabnya full tentang ramalan-ramalan di masa depan. Jadi ada yang menyebutnya bahwa Daniel ini adalah wahyu dalam perjanjian lama ya, wahyunya perjanjian lama. Jadi ceritanya ada beberapa yang persis sama nanti di kitab Wahyu. Oke, nanti bisa dicek sendiri ya, tentang penampakan binatang lah ya, binatangnya modelnya seperti apa dan sebagainya. Nah, berapa banyak dari kita suka dengan cerita fiksi yang berhubungan dengan sebuah ramalan atau nubuatan? Nah, saya suka film fiksi yang bercerita tentang superhero
yang sudah diramalkan untuk menjadi pembebas dan menyelamatkan bumi. Nah, berapa banyak yang kalian suka juga cerita-cerita seperti itu ya. Rupanya itu bukan cuma sekedar film ya. Film itu pasti ada dasarnya. Tapi itu merangkum semua keinginan, hasrat hati manusia yang paling dalam berkenaan dengan kebutuhan seorang juru selamat. Iya kan? Nah, itu hasrat yang paling dalam yang tanpa disadari. Semua orang suka, mau suku, agama, ras apapun juga, kalau lihat film yang seperti itu kita suka. Ya, ada satu orang yang dinubuatkan, yang diramalkan di kemudian hari, di masa depan, dan orang itu adalah orang yang dijanjikan, yang akan memerintah, lahir dan akan memerintah, memimpin sebuah kerajaan atau pemerintahan yang akan membawa kedamaian di muka bumi. Ya. Nah, kadang-kadang setting ceritanya itu bisa bermacam-macam. Entah itu dimulai dari seorang tokoh di masa depan yang mengadakan perjalanan waktu ke masa lalu. Jadi tokohnya ini sudah di masa depan, tapi dia berangkat ke masa lalu. Jadi naik time machine lalu pergi ke masa lalu. Untuk apa? Dia mengadakan perjalanan ke masa lalu untuk apa? Untuk memberitahukan destiny seseorang di masa depan. Ya. Misalnya film apa ya? Misalnya film Terminator. Itu ada orang yang diutus dari masa depan untuk memberitahukan seseorang yang di masa sekarang. Misalnya sekarang nih, nah ada orang yang dari masa depan turun. Hey, Rexy, tahukah kamu bahwa di masa depan kamu itu menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan umat manusia bla 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 bla. Nah, ceritanya gitu. Nah, setting ceritanya kadang-kadang seperti itu, ya. Atau seseorang di masa yang sekarang menemukan, entah bagaimana caranya menemukan sebuah ramalan tentang destiny-nya ya di masa depan. Biasanya tokoh yang kayak gini ini biasanya tidak percaya diri. Terus sering dibully ya. Sial terus, sering gagal ya. Biasa aja, nggak ada yang memperhatikan dan tidak bisa diandalkan. Ya. Terkadang jalan ceritanya itu diawali dari terkadang cerita yang lain lagi itu diawali dari cerita yang seorang tokoh yang sudah memenuhi destiny-nya sesuai dengan ramalan tersebut dan kemudian tiba-tiba frame ceritanya itu berbalik ke mundur. Apa istilahnya itu? Flashback ya. Mundur, ceritanya mundur ke belakang dan menggambarkan situasi yang tidak menguntungkan yang sedang dihadapi oleh tokoh utamanya. Jadi waktu dia lagi berhadapan dengan musuh, menghadapi musuhnya menyelamatkan umat manusia, satu frame itu tiba-tiba dia mundur ke belakang. Di mana bagaimana cerita seorang itu awal mulanya sehingga dia bisa menjadi seorang yang memenuhi destiny-nya. Ya, jadi mundur lagi, diceritakan kembali ulang. Ya nanti setelah itu balik lagi ke depan lagi, bagaimana dia berperang mengalahkan musuhnya dan sebagainya. Nah, cerita itu kadang-kadang settingnya seperti itu, ya. Ceritanya seperti itu. Atau ceritanya atau settingnya sering juga terjadi dimulai dari masa lalu. Kemudian cerita itu secepat kilat dibawa ke masa depan, di mana sang tokoh yang sudah dinubuatkan itu tidak sadar dengan destiny-nya, ya. Dan petualangan pun dimulai. Bagaimana sang tokoh menemukan destiny-nya, ya, seperti itu. Jadi ada macam-macam setting yang jelas ada ramalan, ada nubuatan di situ bahwa masa depanmu, destiny-mu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kitab Daniel ini itu berisi tentang ya, ayat-ayat yang baru kita baca ini adalah kitab nubuatan, ayat-ayat yang isinya berisi mengarah kepada penggenapan ramalan tersebut dan kita hidup di dalamnya. Ya. Kita sedang hidup di dalamnya. Jadi kalau kita punya kalau dibikin film ya kita mundur. Suatu hari Daniel mengartikan mimpinya Nebukadnezar, bla bla bla. Dan kalau kembali lagi ke setting sekarang, nah adalah kita di sini di tempat ini, ya, yang akan memenuhi semua apa yang dilihat oleh mimpi dari Raja Nebukadnezar itu yang sudah diartikan Raja Daniel pada waktu itu. Ya, jadi kalau
kita teman-teman lihat itu luar biasa ya. Kitab Daniel ini paling sulit, kitab paling sulit karena dia berisi misteri, ramalan-ramalan masa depan, dan ada banyak vision di situ, dan banyak kita yang nggak ngerti ya kan, karena itu menunjukkan nanti di kesimpulan paling akhir dari kitab Daniel itu dikatakan ini berkenaan dengan hari yang masih jauh. Masih jauh. Nah, itu sudah masih jauh dari zamannya Daniel, sudah ribuan tahun sampai zamannya kita. Dan itu nubuatan itu sedang satu persatu digenapi, satu persatu digenapi, satu persatu digenapi. Ya kan? Dan kita hidup di situ. Nah, dan kitab Daniel ini menunjukkan bagaimana Tuhan adalah Tuhan atas seluruh bumi. Jadi jelas di situ Nebukadnezar dibilang sama Daniel, Tuanku Raja dapat pemerintahan ini karena Tuhan kami yang memberikan. Karena Tuhan yang memberikan kepada Tuanku Raja otoritas. Jadi Tuhan adalah pengatur, penguasa, memerintah, mengangkat, menurunkan pemerintah bangsa-bangsa. Ia kekal, ia tidak punya waktu, ya, tidak terikat oleh waktu, dia ada di luar waktu, dia alfa, omega, ya. Ia mengatur sejarah manusia, keren. Nah, Tuhan kita ini mengatur semuanya. So jangan takut, ya kan? Menurunkan, menaikkan pemerintahan. Tidak ada satupun pemerintah yang tanpa Tuhan. Tanpa diangkat oleh Tuhan maksudnya. Ya. Untuk membawa semua ini diarahkan Tuhan untuk membawa kembali kepada satu posisi di mana manusia itu menikmati kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Satu posisi awal. Nah, ini kalau dibikin cerita balik lagi, itu ceritanya tentang Adam dan Hawa, ya kan? Adam dan Hawa di taman terhubung dengan Tuhan, terus habis itu menikmati segala. Itu kalau mundur lagi, ya. Tapi ini sedang peperangan. Kita sedang ada di masa-masa di mana nubuatan yang disampaikan, penglihatan yang disampaikan kepada Nebukadnezar diterjemahkan oleh Daniel, dan itu sedang terjadi. Sebuah patung yang hancur oleh sebuah batu yang tanpa diungkit tangan manusia. Ya, Tuhan yang berkuasa atas bumi, dia raja yang luar biasa, dia raja yang mengatur semuanya, dia alfa dan omega, dia mengatur sejarah. Ini adalah pusat dari kegerakan itu sendiri. Allah sendiri adalah pusat dari kegerakan itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks ini, itu kita bicara tentang Allah sendiri, itu adalah pusat kegerakan. Ya, movement dalam konteks ini adalah gereja Tuhan. Ya, kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan dari sebelum dunia dijadikan. Gereja adalah orang-orang yang digerakkan oleh sebuah tujuan yang sama, ya, pengenalan akan kemuliaan Tuhan, ya, yang akan membawa perubahan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Sebuah tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya semua orang ini memiliki pengertian tentang kemuliaan Tuhan, ya. Dan dari generasi-generasi sejarah dibentuk di situ, dan fokusnya adalah bukan cuma sampai di dunia nih, fokusnya nanti sampai kekekalan. Jadi inilah yang membuat kita berbeda dengan gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan pencipta alam dan sebagainya. Kenapa? Tidak terhubung sama kekekalan. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sini, koneksinya nanti kekekalan. Ya, dari generasi ke generasi, sejarah dirubah di situ dan sebagainya. Ya. Lawan kata, ya, oke, sebelum itu ya, movement. Ya. Lawan kata dari movement itu adalah stagnasi. Ya, stagnasi. Sebuah situasi di mana kita hanya berputar-putar di tempat yang sama. Bukan berarti nggak bergerak, tapi berputar-putar pada tempat yang sama. Sebuah pergerakan yang tidak kemana-mana, terkadang ngadat, ya, dan butuh suntikan dari luar untuk bergerak dan berputar kembali di tempat yang sama. Inilah yang disebut tragedi dalam gereja, tragedi dalam kekristenan. Ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ramalan itu, nubuatan itu adalah bagian kita. Semua ramalan itu tuju kepada masa depan, yaitu kita sebagai gerejanya, sebagai perwakilan kerajaannya. Ya, saya mau supaya kita mengerti paling tidak 3 pemahaman tentang pergerakan yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kita, di antara kita, bersama kita. Ya, pertama itu God initiative, God alone, and God's glory. Nah, saya berharap ketiga pemahaman ini dapat menjadi pengharapan
Ya, nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan buat. Ini baru shock terapi, baru intro, pandemi ini baru intro yang terjadinya global. Ya, generasi kita yang baru ini kaget, ya nggak pernah mengalami seperti global seperti ini. Dan ke depan itu sedang menunggu hal-hal yang surprise lagi, shock, bikin shock. Tapi kalau kita tahu tentang ramalan nubuatan ini, nah makanya tadi saya ngomong tentang film, maka kita akan punya pengharapan. Bukan cuma punya pengharapan, tapi kita juga punya yang namanya antisipasi. Pengharapan dan antisipasi. Antisipasi ini berjaga-jaga. Tahu apa yang harus kita buat, tahu apa yang harus kita lakukan, ya, tahu apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah itu, dan ada pengharapan. Ya, seperti itu. Nah, apa itu? Apa pemahaman itu? Mari kita lihat bersama-sama. Ya kan? Nah, sebelum itu saya mau ngomongin kegerakan yang ada sekarang ini tentang apa yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kita, itu ada beberapa kata kuncinya. Ya. Pertama itu punya tujuan yang sama. Dan sifatnya nanti semakin besar, organik. Organik dalam artian gini, tidak pandang kamu dari organisasi gereja apa, denominasi apa, tapi yang jelas, kalau secara umum gerakan di muka bumi ini, misalnya gerakan penyelamat laut, atau penyelamat ikan hiu atau ikan paus, itu nggak pernah punya kantor persis di mana, tapi siapa aja yang punya kesamaan visi, mereka itu terkoneksi ya secara organik. Yang penting kamu punya sama ya, kamu ingin melindungi hutan misalnya, gerakan melindungi hutan. Itu punya siapa apapun namanya, tapi mereka punya metode mungkin berbeda, cara kampanyenya berbeda, macam-macam mereka punya cara berbeda, metodologinya berbeda, tapi mereka punya satu kesatuan tujuan dan mereka bergerak bisa ada di mana saja, kapan saja, di mana saja. Nah, itu akan terjadi, organik. Ya, enggak peduli. Yang jelas kamu lihat sebuah ramalan, sebuah tujuan ilahi yang sudah sampaikan kepada gerejanya, kamu bergerak. Entah kamu gereja kecil, gereja besar, gereja mega church, pribadi, dan apa saja. Semua generasi, segala umur dan semuanya. Semua bergerak kepada tujuan yang sama. Dan itu akan membawa namanya perubahan. Yang jelas sejarah demi sejarah akan berubah. Dan di situ Tuhan bekerja. Ya, dan yang tadi saya sudah ngomongin, tujuannya jelas sampai kepada kekekalan. Inilah yang membuat kita berbeda. Nah ya, apakah saudara masih tetap bersama saya? Ya, teman-teman semua, oke. Yang pertama, saya ingin ngomongin tentang a stone was cut out by no human hand. Sebuah batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Dari mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar, ada kata-kata itu disampaikan ya 2 kali di situ dijelasin. Ya, yang pertama, terus habis itu waktu si Daniel menjelaskan mimpinya. Tanpa perbuatan tangan manusia, ada satu batu yang terungkit dan batu itu menimpa kaki, yaitu beberapa penafsir kaki itu bahannya terbuat dari besi dan tanah liat. Itu gambarannya tentang pemerintahan Roma. Kerajaan Roma. Kalau yang kepala dari emas itu Babel, Nebukadnezar. Wah, dia waktu diceritain itu bangga. Itu kepala itu adalah tuanku raja. Wah, siapa lagi? Tapi jangan senang dulu. Waktu itu terus Daniel ngomong, setelah itu ada kerajaan yang nggak sebesar raja, tapi akan menggantikan posisi kerajaan tuanku raja. Apa? Ya disebut nanti banyak penafsir ngomong itu Persia. Habis itu nanti Yunani, ya kan? Bukan Yunani, ya. Yunani, ya kan? Yunani orang Jawa, ya kan? Yunani, ya. Terus habis itu yang paling kecil, ya, tapi dia juga akan berpengaruh itu Roma. Pada zamannya Yesus, Roma menguasai, kan? Roma, Alexander the Great, ya, benar ya? Alexander the Great. Nah, itu menguasai dengan cepat, lebih cepat pergerakannya dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kecil tapi dia cepat, ya. Nah, itu akan hancur, tidak akan tersisa, ya, seperti sekam katanya, tidak akan tersisa. Ya, semua kerajaan itu nggak tersisa lagi. Kenapa? Gara-gara satu batu itu tanpa diungkit oleh tangan manusia. Nah, apa itu kerajaan itu? Ya, saya baca lagi sekali lagi ya. 34. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat. Besi dan tanah liat nggak bisa bercampur. Ini dijelasin sama Daniel di situ bahwa ini suatu kerajaan yang sudah kawin campur dan sebagainya ya. Dan mereka ada banyak tidak kesamaan di situ ya kan, sehingga mereka nggak terlalu kuat, ya kropos.
Dan tetapi pada ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit, katakan itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dari bacaan ini teman-teman semuanya sudah pasti tahu ya. Siapa atau apakah kerajaan itu? Ya, berapa banyak dari kita itu kalau baca kitab Daniel itu serunya di mana? Cenderung fokus pada arti patung dan mimpi Nebukadnezar. Siapa ini ya? Kita sering tergoda untuk mengetahui siapa cikal bakal antikristus dan dari mana ia berasal. Apalagi yang suka sejarah ya. Kita cenderung suka cerita-cerita konspirasi, one world order, ya kan? Satu pemerintahan ketimbang sebuah fakta yang sangat dahsyat yang sering kita lewatkan. Apakah itu? Sebuah batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Batu ini adalah nubuatan tentang pemerintahan kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus melalui eklesia, yaitu gerejanya. Matius 21, 42. Ya, Matius 21, 42 ngomongin seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, sudah dibuatkan maksudnya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Ya, sekali lagi ada penekanan dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, bangsa Israel menolak Mesias. Batu yang hidup itu, batu yang luar biasa, dibuang oleh orang-orang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi justru batu-batu yang dibuang itu justru menjadi batu penjuru, the cornerstone, Yesus Kristus. Ya, nah ini gambaran tentang kerajaannya Kristus Yesus Tuhan kita. Ada lagi beberapa di Perjanjian Baru yang menegaskan itu. Nah, ketika Kristus melayani di bumi, Kristus memproklamasikan dirinya tersebut di daerah Kaisaria. Justru itu di tempat pusat penyembahan Dewa Pan. Ya, dia ngomong kepada murid-muridnya, ya kan, di Matius 16 ayat 18 terkenal sekali. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini keren ya. Terus ada lagi di kitab Yesaya, ya, Nabi Yesaya. Nah, kita semua itu adalah bagian dari batu itu. Batu yang adalah gambaran Kristus Yesus Tuhan, kerajaannya dan pemerintahannya. Yesaya 51 ayat 1 ngomongnya seperti ini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Wah ya, keren ya. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Siapa itu ya? Gereja. Kamu, saudara dan saya. Batu itu adalah rock itu sendiri, ya. Gereja Tuhan, sebuah kerajaan mesianik, Raja Kristus yang menjadi rajanya, yang menebus kita semuanya. Dia pembawa kabar baik sekaligus rajanya juga, ya kan? Bukan cuma sekedar utusan, tapi dia juga raja dari kerajaan itu sendiri, dan dia menebus umatnya. Itu gambaran tentang itu, ya. Kerajaan ada, kerajaan Allah datang tidak dimulai dari kita. Nah, ini yang disebut God Initiative. Kerajaan Allah datang tidak dimulai dari kita, atau kebutuhan kita, atau memenuhi kebutuhan kita. Enggak. Karena manusia. Bukan. Ya. Karena manusia mengalami sengsara karena dosa. Bukan. Yang memang misinya itu. Tapi bukan itu, tetapi dimulai dari sang pemilik kerajaan itu sendiri. Inisiatifnya dari Tuhan sendiri, motivasinya dari Tuhan sendiri. Yang diutus untuk menjadi pemberitanya yaitu Tuhan sendiri. Dia pemilik kerajaannya, dia turun sendiri. Dia punya inisiatif untuk itu. Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Ya, saudara seperti saudara yang saudara sudah tahu bahwa dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Ya, awalnya apa? Awalnya itu dari inisiatif Tuhan sendiri. Inilah yang kita sebut Injil Kerajaan. Tidak ada satupun itu karena dimotivasi oleh kebutuhan, keinginan, penderitaan manusia. Bukan. Awalnya bukan itu. Awalnya adalah Tuhan sendiri. Ya, kita perlu mengerti kemandirian dan kedaulatannya ini.
Tidak ada satupun orang yang dapat menjadi penasehat atau dapat menyuap Tuhan. Nggak ada. Dia memerintah. Saudara bisa nanti baca Daniel itu. Raja dibuat main-main sama Tuhan ya. Raja Belsasar, anaknya Nebukadnezar dibuat main-main sama Tuhan ya. Dia berkuasa. Sebelum ada segala sesuatu di muka bumi ini, Tuhan ada. Jadi nggak ada siapapun sebelum Tuhan, nggak ada. Sebelum ada segala sesuatu, Tuhan ada. Pikirkan itu dulu. Dan dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh apapun. Dia Tuhan. Ya, apa yang Tuhan lakukan, dilakukan demi nama dan kemuliaannya. Ini motivasi yang paling utama. Ya, kalaupun dia turun menebus kita, itu demi kemuliaan dan demi namanya. Kita ini ciptaan, dia pencipta. Ya, kalau nggak ada Tuhan, kita nggak ada. Ya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Ya nggak ada, dia sendiri. Ya, nanti itu masuk yang kedua, God's alone. Ya. Nah, pemikiran seperti ini memberikan pemahaman yang baik buat kita. Ya, bahwa segala sesuatu itu ada di dalam pengawasannya Tuhan. Apapun yang terburuk dalam kehidupan kita, ya kan? Masih Tuhan bisa berkuasa, masih Tuhan pegang kendali. Ya, pemahaman yang tepat sekaligus pengaman untuk memahami sebuah statement yang sering saudara dengar. Sebuah statement dari Santo Agustinus, Saint Augustine. Without God, we cannot. Without us, God will not. Iya, tapi kalau kita nggak mengerti tentang kemandirian dan kedaulatan Tuhan, kita melihat ini, perhatikan dengan baik ya, perhatikan dengan baik pernyataan ini, ya, dimulai dengan God. Without God, we cannot. Bagian kedua itu tidak akan ada artinya kalau sebelum saudara mengerti bagian pertama. Tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, bagian kedua ini perlu dipahami bahwa ya tidak ada yang bisa dilakukan tanpa Tuhan, itu bagian pertama. Kalaupun tanpa kita Tuhan tidak akan melakukan sesuatu, itu bukan berarti karena Tuhan butuh kita. Wah, kan Tuhan tidak akan melakukan apa-apa kalau tanpa kita. Itu bukan karena Tuhan nggak mampu atau Tuhan ragu-ragu memutuskan sesuatu sehingga perlu kita. Ya, Tuhan tidak butuh kita. Nah, Tuhan tidak dapat atau kita punya pikiran Tuhan tidak dapat bekerja tanpa ditemani oleh kita, apalagi gitu ya. Waduh, Tuhan tidak bisa bekerja kalau nggak ditemani sama kita. Siapa kita, bos? Ya kan? Siapa kita? Ya, enggak seperti itu. Tetapi konteksnya itu adalah lebih kepada bahwa kita adalah partnernya. Justru di situ kita melihat bagaimana Tuhan menghormati kemuliaannya sendiri dan apa yang sudah disabdakan. Justru Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan mengangkat kita, ya kan, sebagai pengelola atas bumi miliknya, ya kan, di Kejadian. Nah, justru itu Tuhan. Kalau Tuhan melakukan itu kan demi kemuliaannya. Karena ada bagian dalam diri manusia yang serupa, segambar dengan Tuhan. Itu alasannya. Bukan karena kita ini dibutuhkan. Bukan karena kita ini harus memenuhi kebutuhan emosionalnya Tuhan. Kalau tidak ada kita, maka Tuhan akan kesepian. Enggak, bukan. Tuhan tidak pernah kesepian. Dia berdaulat. Dia mandiri. Itu pertama. Jadi kalaupun kita dimasukkan ke dalam rencananya Tuhan, itu anugerah. Itu anugerah dari kedaulatannya. Itu keren. Itu dipahami dulu. Jadi kita tidak pernah berjasa kepada Tuhan. Tidak pernah. Never. Atau kita bisa memberikan sesuatu. Saudara bayangin. Nggak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Semua bumi miliknya Tuhan. Bahkan kehidupan kita miliknya Tuhan. Apa yang sudah bisa beri? Kalau itu miliknya Tuhan semua, milik semua. Emas, perak katanya milikku. Domba-domba, hewan-hewan ternak. Saudara mungkin tidak bisa lihat itu. Hutan, gunung-gunung. Aku pemilik dari semuanya itu. Bahkan kehidupanmu aku punya. Apa yang kita mau kasih kepada Tuhan? Aku serahkan. Itu punya aku kok. Kata Tuhan. Nah, ini dia yang kalau kita pahami. Tuhan berinisiatif. Karena dirinya, karena kemuliaannya. Ya, kalaupun kita diajak untuk bekerja sama, dilibatkan menjadi bagian, itu kemuliaan Tuhan. Karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah itu dia. Oke. Nah, Tuhan nggak mau kita ini hanya menerima keselamatan, ditebus, diterima keselamatan, tapi Dia juga mau kita terus bergerak bersama dengan Dia. Ketika semua kerajaan dunia ini goncang, Tuhan mau kita menyatakan kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Kerajaan dunia dan sistemnya akan runtuh. Seperti yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Semakin tidak berdaya, semakin terdegradasi, semakin menurun. Ya kan? Dari emas, perak, perunggu, besi,
campur tanah liat. Selalu mengalami penurunan. Tapi kerajaan surga nanti saudara lihat, ya nanti saya akan sampaikan di bagian yang terakhir. Kerajaan surga akan mengalami kenaikan, akan mengalami peningkatan, akan mengalami dampak yang hebat bagi dunia ini. Nah, pertanyaan saya adalah, maukah saudara terlibat di dalam kegerakan Tuhan ini? Atau kita mau duduk diam menjadi penonton? Maukah kita terlibat dalam proyek Tuhan yang besar ini? Dia sudah berinisiatif. Kalau dia berinisiatif, dia akan mengakhirinya dengan sempurna. Ya, saya lihat ini. Tidak ada satupun pergerakan tanpa Tuhan. Ya, pergerakan itu selalu dimulai dari Tuhan dalam konteks gereja, dalam konteks kerajaan surga ya. Pergerakan dimulai dari Tuhan dan berakhir dengan Tuhan. Pemenangnya sudah pasti tahu siapa. Meskipun ada pertarungan di tengah-tengah nubuatan itu, di tengah-tengah waktu ini, tapi saudara lihat nanti kitab Wahyu. Ya, pemenangnya siapa? Dan kita harus terlibat di dalamnya. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Satu pekerjaan, ini nubuatan, ramalan yang pasti terjadi. Ya kan? Pasti terjadi, ya. Selalu dimulai dari Tuhan, fokusnya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin dan akan berakhir dengan Tuhan. Tidak ada satupun manusia, gereja yang bisa membuat pergerakan, nggak ada. Selalu Tuhan. Selalu Tuhan. Nah, hari ini Tuhan berinisiatif. Dia mencari ke seluruh ujung bumi, ya kan? Untuk menemui orang-orang yang bersedia, yang memberikan hidupnya, yang terbuka, yang memahami apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, Tuhan akan berikan kepercayaan. Ya, Tuhan akan membawa dia kepada rencana-rencananya. Yang tidak semua orang, ya, karena Tuhan akan mencari orang yang mau. Nah, inilah yang disebut inisiatif. Dan Tuhan akan, kalau Tuhan memulai, saya ulang lagi, pasti dia akan mengakhirinya dengan sempurna. Kalau Tuhan memilih seseorang, mencari seorang dan menemukan seseorang, pasti dia juga akan memperlengkapinya. Pasti Tuhan akan membawa dia, memperlengkapi dia, memperbarui dia, memulihkan dia. Ada peperangan di situ, ada kecapean di situ, ada kelelahan, tapi Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan memperlengkapi, tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Nah, Anda termasuk golongan yang mana? Kita semua termasuk golongan yang mana? Ya kan? Yang pertama ada satu golongan, yang pertama mengerti tentang rencana Tuhan, tentang pergerakan ini, tetapi diam saja. Nah, ini saya kasih nama generasi cuek. Ya, mengerti, wah aku tahu, tapi diam. Atau yang kedua, tidak mengerti, ya, tapi nggak diam, sibuk. Pelayanan, lakukan ini, lakukan itu, tapi nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Cuma sibuk aja, puter situ, kadang-kadang aus. Nah, ini generasi yang namanya generasi cupu, ya kan? Tidak mengerti, tapi sudah sangat sibuk. Sibuk membangun. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak seperti apa yang Tuhan ramalkan, nubuatkan. Ya kan? Nah, tidak bergerak mengarah ke situ. Atau yang ketiga, tidak mengerti dan tidak bertindak. Ya kan? Ya, ini generasi yang ya capek lah ya, mager ya, capek, tidak mengerti dan tidak bertindak. Tapi ada generasi yang terakhir, ya, yang mengerti dan bertindak seperti yang ada di kitab Daniel 11 ayat 32b, ya, ayat terkenal sekali. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, ya kan, akan bertindak, ya. Nah, kalau Allah sudah berinisiatif, masa kita akan diam? Kalau Tuhan berinisiatif, pemilik bumi dengan seluruh isinya, alam semesta ini, dia bertindak, masa kita diam? Ya, saya ingatnya, enggak usah ngomongin yang lain. Dia anak-anak kita kalau di rumah kita ya, papa mamanya sibuk dan mereka santai-santai, ya kita ayo nyapu. Apalagi kalau kita tinggal di rumahnya orang, kita. Dulu saya kuliah tinggal di rumah saya. Selalu dipeseni, kalau ada apa sore ikut bantu-bantu, nyabut rumput kek, nyapu kek, itu selalu gitu. Kenapa? Sebel. Sebel banget kalau lihat orang seperti itu. Kita juga bisa ngalami seperti itu juga kan. Ayo, kamu ini kok main-main aja. Coba itu apa? Siram kek atau apa, nyapu, bersihin apa gitu. Bersihin kamar, jemur pakaian. Itu hal-hal yang kita lakukan. Sebel nggak kalau lihat seperti itu? Sebel, ya kan? Nah, tuh orang suka, ya apalagi Tuhan. Tuhan sudah berinisiatif. Dia sudah menyiapkan segalanya. Dia sudah atur semuanya. Dan kemenangan pasti di tangan kita. Tapi kita enggan. Nah, itu dia ya. Nah, itu yang pertama, God initiative. Yang kedua itu God alone.
Dikatakan di situ, ya, the stone that struck the image and broke them. Ya. Patung itu dihantam dan dihancurkan oleh batu itu. Ya. Nah, lalu menimpa patung itu, batu itu lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada lagi bekas yang ditemukannya. Ini nasib dari semua kerajaan-kerajaan itu. Nggak ada lagi, saudara nggak akan pernah dengar, ya cuma dengar di sejarah aja. Nah terakhir itu kerajaan yang paling besar ya Romawi. Masih ada sisa-sisanya sekarang dan pemerintahannya masih ada. Itu pun akan habis. Ini nubuatan. Dan kita tinggal di dalamnya. Hancur. Ayat 44, kerajaan itu akan meremukkan. Kerajaan siapa? Kristus. Segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan di sini akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, dan tanah liat, perak, dan emas itu. Patung pada zaman itu, pada zaman kuno, mempunyai arti yang sangat penting dan sangat familiar. Ya, ia melambangkan sebuah identitas diri dan identitas masyarakat itu pula. Ya, kalau lihat patungnya Nebukadnezar, maka kalau di kitab Daniel itu kan bikin patung Tuanku Raja. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh ini pemerintahannya Darius, Nebukadnezar, pengaruhnya ini. Nih. Kalau kita sekarang nggak bisa lihat itu. Tapi pada zaman dulu, siapa? Misalnya kalau di Perjanjian Baru, Efesus dikuasai oleh siapa? Lihatlah patung-patung itu yang paling banyak apa? Dewi Artemis. Ya kan, wah ini kota ini menyembah patung Artemis. Itu jelas karena itu bersangkutan dengan budaya. Nah, budaya itu berkaitan erat dengan penyembahan, culture, ya kan? Culture itu erat dengan penyembahan, cult. Ya. Kita akan mengenal sesembahan penduduk sebuah kota dari patung-patung yang ada. Penyembahan inilah yang akan membentuk yang namanya worldview. Ya. Kita mungkin bisa mengubah behavior, tapi nggak bisa mengubah worldview. Yang kalau kita mau mengubah budaya, kita harus mengubah yang namanya worldview. Ya, cara pandang kita, ya apa yang kita percaya, apa yang kita yakini itu nyata. Ya, ada kelompok yang nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, neraka nggak ada, surga nggak ada, ya kan? Worldview. Dan worldview inilah yang menjadi dasar yang namanya belief system. Belief system inilah yang akan menghasilkan yang namanya values. Dan values ini yang akan menghasilkan behavior. Jadi ada banyak lapisan. Kalau mengubah masyarakat, budaya masyarakat, nggak cukup cuma behavior. Behavior bisa diatur dengan peraturan. Ayo kamu harus disiplin, tapi worldview-nya tetap. Kenapa? Karena worldview harus diselami. Worldview harus benar-benar lewat komunikasi, lewat sesuatu, latar belakangnya dan sebagainya. Itu baru dikatakan, oh ternyata dia nyembah ini, men. Nah, penyembahan zaman sekarang, patung itu bicara tentang budaya, tentang penyembahan. Ya, jika ingin mengubah budaya masyarakat, kita harus dimulai dari yang namanya worldview tadi itu. Pergerakan kerajaan Allah, ini dia ya. Pergerakan kerajaan Allah selalu akan berhadapan dengan yang namanya berhala. Merobohkan berhala dan sistem penyembahannya. Ya, itu dia. Nah, kalau kita semua gereja Tuhan masuk ke dalam sebuah kegerakan Tuhan, tidak akan santai, nggak akan tenang, karena itu akan terjadi benturan yang sangat kuat antara satu kekuatan yang satu dengan satu kekuatan yang lain. Ya, benturannya apa? Benturan ini tentang sistem penyembahan berhala. Nah, zaman dulu itu patung, tapi zaman sekarang nggak ada patung-patung. Tapi prinsipnya sama. Berhala dalam zaman modern tidak lagi dalam bentuk patung-patung memang, tetapi berbentuk paham, isme, ya kan? Isme, ya kan? Kopiisme itu adalah orang-orang yang mempunyai
paham tentang kopi. Wah, kopiisme. Emang ada kopiisme? Kopiisme. Dia fanatik dengan kopi. Dia menyembah yang namanya kopi. Nah, saya tidak mau menyinggung yang lain, toh. Saya menyinggung. Ini adalah suku yang suka menyembah kopi. Namanya dia punya world view tentang kopi, ya kan? Namanya kopiisme. Ya, isme ini paham, ya. Melalui apa? Biasanya disebarkan melalui politik, hiburan, lifestyle, sistem ekonomi, bahkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu bisa masuk di situ. Nah, worldview seseorang itu bisa menjadi berhalanya. Ya. Ya. Pola asuh keluarga. Keluarga bisa jadi tempat pelatihan penyembahan berhala. Pola asuh keluarga ya, yang salah, tidak cuma yang salah, bahkan yang baik sekalipun bisa jadi berhala bagi kita. Ya. Ya. Nah, gereja akan berpenuhan dengan sistem penyembahan berhala seperti ini. Gereja diutus sebagai duta kerajaannya untuk memperkenalkan budaya yang baru, raja yang baru, sesembahannya yang baru, ya, yang artinya sebuah penyembahan yang baru yang menggantikan penyembahan yang lama. Wah, ini perang, men, ya. Ya, God's war. Ya, perang, ya. Perang antar dewa-dewa. Ya, kalau sering nonton film Chung Gokong ya gitulah ya. Akan terjadi benturan keras, ya. Sanggupkah gereja menyatakan atau malah sebaliknya gereja dimuridkan oleh dunia, ya, oleh berhala dunia ini? Ya, apakah kita secara pribadi masih terikat dengan berhala-berhala di hati kita? Itu menjadi masalah. Mau perang tapi kita sendiri terikat oleh berhala-berhala. Ya, kita tidak mungkin bisa bergerak bersama Allah sebelum kita menghancurkan berhala-berhala di dalam hati kita. Waktu Gideon mau bergerak, Tuhan suruh apa? Hancurkan dulu penyembahan-penyembahan keluargamu itu. Makanya dia dikasih julukan Zerubabel, ya kan? Seperti itu ya. Nah, Tuhan selalu berusaha dengan berhala-berhala. Nah, apalagi berhala yang di hati kita. Kalau kita mau bergerak bersama Tuhan, robohkan itu semuanya. Nah, kita tidak mungkin bergerak bersama Tuhan sebelum kita merobohkan, menghancurkan berhala-berhala dalam hati kita. Berhala adalah hal-hal yang, perhatikan saya, kalau yang negatif sudah pasti jahat. Tapi ini adalah hal-hal yang baik. Bekerja baik enggak? Bahkan Tuhan menyuruh kita untuk bekerja. Kalau enggak bekerja, enggak boleh makan. Tapi bekerja bisa jadi berhala kita menggantikan Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Kesehatan baik-baik. Kesehatan itu bisa menjadi berhala bagi kita. Ya. Dan kita menggantikan posisinya Tuhan. Apa saja yang baik itu bisa menggantikan posisinya Tuhan. Pemberian Tuhan bisa menggantikan si pemberi itu. Yang Tuhan memberikan anugerah. Anak bagus enggak? Dikasih anak. Bagus berkat Tuhan. Tapi anak bisa jadi berhala. Suami, istri, pasangan hidup, bagus. Tapi itu bisa jadi berhala. Nah, ini sistem-sistem berhala yang dibangun di dalam diri kita. Ya. Tuhan rindu manusia menyembah kepada Allah yang benar dan menikmati kemuliaannya. Itu dari awal rencananya. Tuhan rindu membebaskan manusia dari perbudakan penyembahan berhala. Ya, periksa hati kita. Hal-hal apa saja yang jika itu tidak tersedia atau hilang, maka hidup kita menjadi tidak berharga. Ya, tidak aman, merasa tertolak, marah dan kecewa. Apa saja kalau itu nggak ada, dan kita menjadi seperti itu tadi, marah, kecewa, tidak berharga, merasa tertolak, ya. Dan harus itu ada. Kalau enggak, aku nggak bisa hidup. Ya, itu berhala. Periksa sistem dunia apakah yang masih kita sungkan atau malu untuk kita konfrontasi di dalamnya. Periksa. Baik itu di dalam keluarga. Oh iya, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisakah kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan? Kadang-kadang kita sungkan, malu, takut, ya. Tempat kerja, masyarakat, bahkan gereja sekalipun. Ya. Fokus pada dua perintah Allah yang utama. Apa dua perintah Allah yang utama? Atau satu aja lah. Yang pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain. Ini pelajaran agama. Kemarin UAS kayaknya keluar nih. Ya kan? Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua itu apa? Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Yang utama. Ada orang ngomong, wah saya tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Saya tidak pernah. Ya kan? Ya berhala sekarang bentuknya lain, bukan patung, ya kan? Isme-isme tadi, ya kan? Seperti itu. Nah, ini menjadi penting kenapa? Anda akan melanggar hukum yang pertama ini, nomor 1 ini,
Sebelum Anda melanggar aturan-aturan, 9 aturan yang lainnya. Membunuh, berzina, dan sebagainya. Anda tidak akan lakukan itu kalau yang pertama itu Anda langgar. Ya. Yang pertama ini penting. Anda tidak mungkin, wah saya tidak akan menyembah berhala. Tidak. Kita semua punya kecenderungan untuk itu. Menggantikan posisinya Tuhan dengan benda, dengan pemberian, bahkan pemberian dari Tuhan sendiri. Nah kalau nomor 1 sudah dilanggar, yang lainnya akan mengikuti. 9 perintah yang lainnya pasti dilanggar. Ya kan? Nah makanya Tuhan dari cerita perjanjian lama yang paling banyak kasusnya apa? Penyembahan berhala. Dari sejarah manusia Israel ini loh, mokong ini loh. Cerita aja penyembahan berhala, penyembahan berhala, penyembahan berhala, penyembahan berhala. Ya, dari penyembahan berhala ini semua dosa masuk. Membunuh, berzina, kekerasan, mengambil milik sesamanya, istri sesamanya, dan sebagainya. Melanggar, melawan orang tua, dan sebagainya. Kenapa? Dimulai dari 1 perintah. 1 perintah yang paling utama. 1 ini dilanggar, 9 sisanya akan ngikutin. Ya, karena ini penting, makanya fokus. Fokus, makanya Tuhan ngomong, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu Esa. Apa artinya Tuhan Allahmu Esa? Nggak ada lain selain aku. Nggak ada lain. Kalau kamu melayani masih ada hal lain di dalam hatimu, itu sama dengan ada Allah lain. Aku supaya ini ya. Aku supaya itu ya. Ada Allah lain. Karena sembahlah aku. Karena aku Allah yang Esa. Nggak ada lain. Hanya aku satu-satunya. Dan Tuhan itu. Tadi poin yang pertama, kemandirian Tuhan. Nggak ada lainnya. Nggak ada saingan Allah si ini Allah. Kalau di cerita-cerita dewa-dewa banyak. Dewa ini, dewa itu. Tapi nggak ada. Nggak ada yang sama seperti Tuhan. Itu hukum yang pertama dan dipegang sampai hari ini orang-orang Israel. Allah kita Esa. Halanya satu-satu. Only God itu satu-satunya. God alone. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah God's glory. The stone became a great mountain and filled the whole earth. Ya. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Nah kemuliaan, saudara, ini nubuatan. Dan kalau Tuhan mengatakan, pasti terjadi. Masalahnya kita mau jadi penonton, masalahnya di situ. Ya, atau kita akan menjadi pemain di situ. Masalahnya di situ. Kemuliaan kerajaannya akan dikenal di antara suku, kaum, dan bahasa. Sejarah dunia ini pun akan ditutup dengan berkumpulnya orang-orang itu dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa di hadapan tahta anak domba. Wahyu 7 ayat 9. Mereka berdiri, ada ribuan orang banyak katanya. Dari suku, dari bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Itu akan kumpul di hadapan tahta domba. Ini nubuatan. Ini masa depan kita. Sejarah ini, bumi ini akan berlalu, akan lenyap, nggak ada lagi, ditutup. Ceritanya puncak dari sejarah manusia, tutup, kumpul semua seluruh bangsa. Jadi nggak ada rasis di situ, ya. Nggak ada rasialisme, semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa kumpul di situ. Ini masa depan, ini future, ya kan? Nah, pengetahuan akan kemuliaan Tuhan pun akan memenuhi bumi, seperti air menutupi dasar lautan. Habakuk 2 ayat 14. Nah, ini akan terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin kita tidak akan lihat, tapi generasi kita berikutnya, generasi kita berikutnya, generasi berikutnya. Hiduplah untuk hal yang seperti ini. Bergeraklah untuk hal seperti ini. Lewat pekerjaanmu, lewat talentamu, lewat pelayananmu, lewat apa saja yang Tuhan kerjakan. Lewat keluargamu, lewat anak-anakmu, lewat cucumu, cicitmu, dan sebagainya. Mungkin kau nggak bisa lihat. Ya, masing-masing punya bagiannya sendiri. Zaman Elia sudah berlalu, zaman Elisa sudah berlalu, zaman Daud sudah berlalu, Abraham, Ishak, Yakub sudah berlalu semua. Sekarang zamannya siapa? Diki, Luki, Rexi, ya kan? Maknya, ya semuanya. Zamannya kita pun akan berlalu, akan dilanjutkan dengan zaman-zaman yang lain. Nah, tapi sama tujuannya. Itu namanya pergerakan. Sejarah akan berubah. Nah, sampai kekekalan, sampai selesai, sampai Tuhan datang kembali. Dan itu akan terjadi di depan mata kita. Nah, saya memberikan tantangan kepada orang-orang muda di sini. Maukah kita semua terlibat dalam kegerakannya? Ya, jangan sampai kita disebut orang yang kurang ajar. Kenapa? Sudah diselamatkan, sudah menerima kasih karunia, tapi kita cuma cuek. Sudah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, tapi kita cuma diam saja. Ya, ataupun kita belum tahu. Kalau belum tahu, ya berarti kita harus belajar.
Jangan belum tahu tapi kita sudah sibuk sana sini, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita cuma sibuk tapi tidak efektif, tidak efisien, nggak sesuai dengan sasarannya. Yang Tuhan mau adalah kita mengerti dan kita bertindak. Setiap orang yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Masalah, tantangan, kondisi apapun yang kita alami hari ini, ekonomi lah, kesehatan dan sebagainya. Kalau kita melihat ke masa depan, kalau kita mendengar ramalan, itu sebuah panggilan bagi kita. Bahwa rajamu, rajamu itu datang. Untuk mau bekerja bersama-sama dengan kita semua. Untuk apa? Untuk kemuliaannya semakin dikenal di seluruh bangsa ini. Masalah kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun kita mengalami penderitaan, itu tidak sampai mengeluarkan darah. Ya kan? Tidak sampai mengeluarkan darah. Ya. Tapi ada masanya nanti, di mana kesaksian kita, kebenaran yang kita punya akan dipertaruhkan dengan nyawa kita. Nah, maukah kita? Maukah kita? Nah, ini panggilan. Ya, ada satu kerajaan yang sedang memanggil satu generasi demi satu generasi. Maukah kita terlibat, terhisap di dalamnya? Ya, ini benturan keras, terang dan gelap. Terus, ya aku menengahi, diem aja. Wah, kena kamu, biar. Kena cipratannya, biar habis kalau. Mending pilih salah satu. Nggak aku, nggak milih aku abstain, aku abu-abu, aku di tengah saja. Loh, waktu terang dan gelap itu betul-betul duar, kena cipratan, dus hilang kalian. Ya, nggak bisa, Anda harus milih. Anda harus milih, dan masa depan itu sudah ditetapkan oleh Raja kita. Bukan nanti Wahyu, bagian terakhir. Dan kita akan semua akan berkumpul. Kita akan ketemu sama orang-orang yang kita kasihi. Ya kan? Semua para pahlawan-pahlawan iman akan kumpul di situ. So, jangan jadi pengecut. Pilih salah satu. Nggak bisa abu-abu. Apa loreng-loreng. Nggak bisa. Ya kan? Pilih salah satu. Kalau tidak ada kecipratan itu tadi, benturan tadi, boom, hilang Anda. Ya, harus pilih salah satu. Ya, dan pemenangnya pasti Tuhan. Karena ini sudah dinubuatkan. Saya suka cerita ramalan. Saya suka cerita penggenapan ramalan. Ya, saya suka cerita fiksi itu. Nah, maukah Anda? Ini ada orang yang dari masa depan sudah berfirman lewat buku yang namanya Alkitab. Dia sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut. Maukah kalian? Maukah kita semuanya dipanggil masuk ke dalam kegerakannya? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, Tuhan, kami tahu Engkau punya inisiatif. Kami tahu itu bukan karena kami. Karena kami bukan pusat tata surya, bukan pusat alam semesta, bukan pusat bumi ini. Engkau pusat bumi ini. Engkau pusat alam semesta. Engkau pusat segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, oleh sebab itu kalau Engkau berinisiatif, maka sepatutnya kalau kami ikut, kalau kami bergerak bersama-sama dengan Engkau, kami tidak mau disebut anak yang kurang ajar. Bagaimana Engkau sudah melakukan inisiatif, merancangkan masa depan yang luar biasa. Alfa dan Omega Engkau tahu, Engkau mengetahui waktu. Sebab itu kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi kami. Kami memang punya banyak kelemahan, tapi Tuhan tahu kalau kami mau, kami masuk ke dalam kegerakan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kami, memberikan karunia-Nya, menguatkan kami waktu kami lemah. Kami percaya itu Tuhan. Engkau akan menyelesaikan ini. Dan akhir sejarah manusia, kami akan lihat ribuan banyak orang dari bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan berkumpul. Dan kami mau, kami juga ada di sana. Ketika Engkau berperang, kami juga akan mengatakan kepadamu, kami ada di sana. Ketika Engkau mengangkat panji-panjimu, kami juga akan berteriak, kami ada di sana. Kami ada di samping Sang Raja. Kami setuju dengan apa yang Engkau lakukan Tuhan. Kami tidak berfokus kepada diri kami sendiri. Yang ada hanya cuma Engkau saja, God's alone. Hanya Tuhan saja menjadi pusat kehidupan kami. Nggak ada berhala lagi. Nggak ada sesembahan yang lain lagi di hati kami. Kami mau terlibat di dalamnya Tuhan. Kerajaan dunia ini akan dihancurkan.
Kerajaan dunia, sistem budaya yang menyembah berhala ini akan dihancurkan. Oleh sebab itu kami mau juga dibebaskan dari berhala-berhala di dalam hati kami. Supaya kami juga ikut terlibat di dalamnya Tuhan. Kami nggak mau berhala ini menggantikan Engkau. Semua hal yang baik, semua berkat-berkat yang Engkau berikan kepadamu menggantikan posisimu Tuhan. Kami nggak mau. Suami, istri, anak kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, pasangan hidup kami nggak bisa menggantikan Engkau. Bahkan pelayanan kami, gereja kami nggak bisa menggantikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan kami akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi ini. Seperti air menutupi lautan. Kami akan lihat itu Tuhan. Mungkin bukan pada generasi kami. Tapi kami sedang mempersiapkan generasi yang berikutnya. Generasi yang berikutnya. Generasi yang berikutnya. Sampai nanti Tuhan datang. Sampai waktu rapture itu kami akan lihat itu Tuhan. Enggak tahu. Tapi ini sudah dinubuatkan. Kami hidup di masa-masa itu Tuhan. Kalaupun kami mengalami masalah, situasi yang gak enak, itu cuma sementara. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami akan berdiri, dan kami akan mengangkat pedang kami, mengambil perisai kami, mengenakan seluruh selengkap senjata Allah kembali, mendengar panggilan Sang Raja untuk kami bergerak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu, pahlawan, pejuang-pejuang, warrior yang gagah perkasa. Terimalah berkat Tuhan dari Rajamu, dari Panglima Perang Bala Tentara Surga. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan, tanganmu kuat untuk memegang pedang, kasutmu rela mengabarkan Injil, berikan kemenangan kebenaran, baju saudara keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diperlengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Engkau bergerak bersama-sama, engkau bukan sendirian, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada teman-temanmu, ada komunitasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan, untuk menghancurkan setiap sistem penyembahan berhala di dunia ini. Isme-isme yang bukan berasal daripadamu. Untuk memberikan kepada mereka satu isme yang baru. Satu pola pikir yang baru, worldview yang baru, yaitu kerajaan surga. Ini kami, orang-orang muda-mu Tuhan, perlengkapi kami. Berikan kami hikmat seperti Daniel yang menyingkapkan mimpi-mimpi yang tidak bisa mereka mengerti Tuhan. Singkapkan itu untuk kami bisa berbicara kepada tetangga kami, bos kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami sekalipun. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa mengerti apa rencanamu Tuhan. Singkapkan itu karena ada Tuhan yang menyingkapkan hal yang rahasia di surga. Sebab itu penuhi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang tinggal di dalam diri kami semuanya. Terima kasih, syukur kami berdoa. Haleluya. Amin.